Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak semua. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan materi kita tentang respirasi aerob. Pada tayangan kemarin itu atau tadi sudah dijelaskan respirasi aerob tahap yang ke-1 dan yang kedua, yaitu glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif, dan kalian juga masih ingat apa produk dari masing-masing tahap itu. Sekarang kita akan lanjutkan ke tahap yang ketiga dalam respirasi aerob, yaitu siklus Krebs. Ini menghormati namanya sehingga rangkaian siklus ini disebut dengan siklus Krebs sebagai penemunya tutuan Krebs. Proses pembongkaran acetyl-CoA dari hasil tahap dekarboksilasi oksidatif asam sulfat, tempatnya di cairan dalam mitokondria atau matriks mitokondria. Sifatnya aerob, jadi membutuhkan oksigen. Bahannya adalah acetyl-CoA dari hasil pembongkaran pada tahap DO. Produknya ATP sebanyak 2, NADH sebanyak 6, dan FADH sebanyak 2. Angka ini kok dapat ini, nanti bisa kita lihat prosesnya. Ini prosesnya, ini memang sebuah lingkaran, maka namanya siklus. Disebut siklus asam sitrat karena mengacu kepada senyawa yang mula-mula dibentuk, yaitu asam sitrat, yang merupakan gabungan antara asetil-CoA dan asam oksaloasetat. Angka awal adalah asam oksaloasetat yang atom C-nya sebanyak 4, lingkaran ini menunjukkan atom C, bergabung dengan asetil-CoA sambil melepas koenzim A, terbentuklah molekul asam sitrat. Karena 2 tambah 4 maka atom C-nya sebanyak 6. Lalu ini ada pemasukan dan pelepasan air, terbentuklah molekul baru namanya asam isositrat. Asam isositrat lalu mengalami oksidasi, yaitu melepas elektron dalam bentuk ion hidrogen ini dan diterima oleh NAD. Karena NAD itu menerima elektron, maka NAD itu mengalami reduksi sehingga menjadi NADH. Di samping itu, asam isositrat juga melepas CO2 sehingga namanya juga dekarboksilasi. Sekali lagi, langkah ini adalah redox, di mana NAD mengalami reduksi, artinya penerimaan elektron. Asam isositrat mengalami oksidasi karena pelepasan elektron. Karena C-nya itu keluar 1, maka ini tinggal 5, lingkaran ini, atomnya 5. Namanya asam alfa ketoglutarat. Lalu, langkah ini juga sama dengan langkah sebelumnya, yaitu mengalami oksidasi, reduksi, dan dekarboksilasi, pelepasan CO2, pelepasan elektron, dan penerimaan elektron. Sehingga karena keluar 1 atom C, maka menjadi suksinil-CoA, yaitu atom C-nya sebanyak 4. Suksinil mengalami deposforilasi, pelepasan fosfat, diterima ADP sehingga terbentuklah 1 molekul ATP. Suksinil yang telah melepas fosfat sekarang menjadi asam suksinat. Asam suksinat sekarang mengalami oksidasi, melepas elektron, diberikan kepada FAD, menjadikannya FADH. Tapi kali ini yang menerima elektron bukan NAD, tapi namanya FAD, flavin adenin dinukleotida. Hasilnya adalah asam fumarat. Lalu dengan menambahkan air menjadi asam malat. Asam malat kembali mengalami oksidasi dan reduksi. Ini melepas elektron kepada NAD, jadi ini mengalami oksidasi, NAD mengalami reduksi, terbentuklah NADH. Jadi ringkasannya, sekali lagi,
ini mengalami redox, NAD itu reduksi, asam iso itu mengalami oksidasi, ini juga redox, ini juga redox, ini juga redox. Jadi dalam satu lingkaran dalam struktur A itu akan mengalami 4 redox. 1, 2, 3, 4. Sekarang coba mari kita lihat produknya. Dari satu asetil-CoA terbentuklah NAD sebanyak 1, 2, 3. Lalu FADH sebanyak 1, ATP sebanyak 1. Itu dari satu asetil-CoA. Padahal yang masuk ke siklus adalah 2 molekul asetil-CoA. Ingat pada waktu pemecahan yang glikolisis itu kan menjadi 2 kanan kiri. Sehingga untuk satu glukosa setelah memasuki dalam siklus Krebs itu terbentuklah NADH sebanyak 3, FA2 1, ATP 1 masing-masing dikalikan 2. Sehingga produknya ini ATP 2, NADH 6, FADH 2. Itu produk dalam siklus Krebs. Di samping juga melepaskan oksigen sebanyak 2 ini. Kemudian kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu rantai transport elektron atau sistem transport elektron. Sesuai namanya, karena pada tahap ini ada proses pemindahan atau transport elektron dari satu molekul ke molekul lainnya. Tempatnya di membran dalam atau krista. Bahannya adalah NADH dan FADH dari hasil 3 tahap respirasi sebelumnya. Produknya sejumlah ATP. Saya ingatkan kembali produk yang telah dihasilkan dalam 3 tahap respirasi sampai pada Krebs ini. Glikolisis ATP-nya sebanyak 2, NADH-nya sebanyak 2, DO tidak ATP tapi hanya NADH sebanyak 2, Krebs ATP-nya 2, NADH 6, FADH 2. Produk antara tidak dihitung karena nanti akan masuk ke tahap yang berikutnya. Yang merah ini NADH, 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 dan FADH inilah yang nanti sebagai bahan masuk dalam sistem transport elektron. Sedangkan ATP dan ini nanti sudah langsung bisa dipakai. Itu bahan yang nanti dalam sistem transport elektron. Sekarang pengertiannya adalah proses perpindahan elektron dari molekul donor NADH atau FADH menuju ke aseptor terakhir elektron atau penerima elektron terakhir, yakni oksigen. Sumber elektron adalah NADH dan FADH yang telah diperoleh dari 3 tahap respirasi sebelumnya. Kemudian elektron akan berpindah dari satu molekul ke molekul lainnya dan bertemu aseptor elektron terakhir membentuk H2O. Ketika senyawa itu melepas elektron, maka senyawa dikatakan oksidasi, dan ketika molekul menerima elektron, maka dikatakan reduksi. Sumber elektron adalah ini NADH atau FADH yang tadi sudah disebutkan. Kemudian diterima ke beberapa senyawa ini, yaitu koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A. Terakhir berikatan oksigen, terbentuklah H2O. Sumbernya adalah NADH, FADH. Ini beberapa molekul penerima sebelum nanti bertemu oksigen membentuk H2O. Teroksidasi itu kalau elektron senyawa itu melepas elektron. Terreduksi kalau molekul menerima elektron. Urutannya adalah ini: flavin mononukleotida, koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, bertemu oksigen membentuk
H2O. Ini juga sama. Elektron ini dari NADH, kemudian rantai transferneutron bertemu oksigen membentuk H2O. Koenzim Q itu senyawa yang berfungsi sebagai pembawa elektron dari rantai penghubung ke sitokrom. Sitokrom tadi ada 3, yaitu B, C, A. Jadi sitokrom itu berfungsi sebagai pemindah elektron dari satu molekul ke molekul lainnya, dan nanti ketemu oksigen ini akan membentuk molekul air. Setiap kali ada perpindahan elektron akan dilepas energi yang akan dipakai untuk mensintesis ATP. Sekarang mari kita lihat secara keseluruhan 4 tahap dalam respirasi aerob. Ini glikolisis, ini DO, ini Krebs, dan ini adalah rantai transport elektron. Glikolisis itu pengubah glukosa menjadi asam pirufat. Itu produknya adalah ATP sebanyak 2, NADH-nya sebanyak 2 dan 2 H2O. Kemudian asam pirufat menjadi hasil CoA dalam DO ini, hasilnya adalah SO2 2, NADH-nya 2, H2O 2. Setil CoA masuk ke Krebs, ATP-nya 2, NADH-nya 6, FADH-nya 2. Di sini ada tanda merah, 2 ATP, 2 ATP ini berarti ini ATP yang langsung dihasilkan tanpa melalui sistem transport elektron. Pada glikolisis 2 untuk DO tidak ada ATP yang dihasilkan. Untuk Krebs ada 2 ATP yang dihasilkan. Ini namanya ATP primer atau ATP murni. Lalu 6 ATP ini semua adalah ATP yang dihasilkan setelah melalui sistem transport elektron. Satu molekul NADH itu kalau memasuki sistem transport elektron akan menghasilkan 3 ATP. Sehingga dari 2 NADH maka ATP-nya adalah 6. 2 NADH ATP-nya 6. 6 NADH berarti 6 kali 3, ATP-nya 18. Sementara untuk satu molekul FADH ketika masuk sistem transport elektron akan menghasilkan 1 molekul ATP. Sehingga kalau 2 berarti ATP yang dihasilkan sebanyak 4. Total kalau kita lihat anak-anak, jumlah ATP yang dihasilkan selama respirasi aerob dalam 4 tahap yaitu 2 ditambah 6 ditambah 6 tambah 2 tambah 18 tambah 4 ATP itu totalnya 38. Rinciannya glikolisis sebanyak 8, ini 6 tambah 2, DO asam pirufat sebanyak 6, lalu siklus Krebs sebanyak 2 tambah 18, 20 tambah 4, 24 ATP. Tapi ingat, yang biru-biru ini adalah ATP yang dihasilkan setelah melalui sistem transport elektron. Jadi total ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob yaitu 38 ATP. Angka itu diperoleh dari mana? Sekali lagi ini glikolisis 2 tambah 6, ini yang murni, ini yang melewati sistem transport elektron. DO hanya 6 yang melalui transport elektron, dan Krebs adalah 2 yang langsung dan 22 itu yang tidak langsung, totalnya 38 ATP. Oke, untuk sementara itu dulu anak-anak.
hasil pembahasan kita dalam 2 tahap berespirat aerob. Setelah tahap yang 1-2 sudah dijelaskan yang awal. Sekian dulu, terima kasih.